Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Aku doakan semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu, amin. Teman-teman, di video kali ini Eteh mau klarifikasi ya soal masalah Facebook fans page ya, page aku di Facebook, karena sudah meresahkan. Sudah banyak yang nge-DM di IG, komen di YouTube soal page aku itu. Aku kan nggak mungkin balesin satu-satu ya, soalnya banyak yang nanya gitu, soalnya banyak postingan-postingan yang tidak enak dilihat gitu, postingan yang begitulah ya, yang bahasa Sundanya mah bulucun gitu. Di post di Facebook aku, di page aku gitu. Dan ada di antara yang nanya itu malah mengira itu aku, katanya mirip aku. Kan astagfirullahaladzim banget, masa iya itu aku gitu. Jadi sebelum jadi berita gosip kemana-mana, jadi aku putuskan untuk klarifikasi di sini gitu. Tadinya aku nggak mau bikin klarifikasi sih, takutnya si hacker itu nonton juga video aku gitu. Tapi ya aku bikin aja klarifikasi gitu ya. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa gitu. Nah, langsung saja ya ke ceritanya biar teman-teman jelas gitu. Jadi awal mulanya Facebook aku kena bajak itu, aku dapat notifikasi email dari Facebook, katanya aku dikeluarkan sebagai admin dari page aku gitu. Terus di sananya tertulis, di emailnya tertulis bilang apa, minta konfirmasi ke admin yang lain untuk memasukkan kamu lagi, atau jika kamu tidak merasa ada admin lain, berarti ada pembajak yang masuk dan silahkan beritahu kami, katanya. Di situnya ada linknya, dikasih linknya sama Facebook itu untuk diklik gitu. Aku kan nggak merasa, di page aku kan nggak ada admin lain selain aku gitu. Jadi kita mundur dulu sebentar ya teman-teman yang belum mengerti apa itu page ya, fan page. Jadi kita misalkan punya akun Facebook ya, akun Facebook itu kan personal punya kita gitu, nggak bisa dimonet gitu. Kalau itu ya nggak bisa, walaupun kita terus-terusan upload video nggak akan menghasilkan duit. Nah, kita bisa bikin page dari Facebook kita itu. Jadi si page itu nyambung ke Facebook personal kita gitu. Jadi si page itu nggak ada email sama passwordnya tersendiri, jadi nyatu sama si Facebook aku gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngebajak page aku itu harus melalui Facebook aku dulu gitu, soalnya nggak akan ada yang bisa langsung masuk ke page tanpa melalui Facebook aku dulu gitu. Jadi si pembajak itu masuk ke Facebook aku dulu, ngebajak Facebook aku dulu, baru masuk ke page-nya gitu. Soalnya nyatu gitu, jadi tersambung gitu. Tapi beda. Jadi ada dua gitu, beda akun gitu. Facebook aku namanya White Smile, kalau yang page-nya It's Smile for Life gitu. Jadi nyambung tapi dua akun gitu ya. Jelaskan ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ceritanya. Jadi aku tuh dapat notifikasi dari Facebook, katanya aku dikeluarkan sebagai admin di page aku. Sementara nggak ada admin lain di page aku selain aku gitu ya, aku yang punyanya gitu. Terus aku kliklah beritahu Facebook, aku laporin bahwa akun aku dibajak gitu. Aku nggak punya admin lain, pokoknya mah aku isi tahap-tahap pelaporannya ke Facebook. Selama aku menunggu respon dari Facebook, aku melihat postingan dari page aku tuh mulai ada yang langsung ada yang share video bugil teman-teman ya. Video yang nggak enak dilihat gitu, video pendek nggak enak dilihat sama foto gitu. Tapi mereka itu nge-share-nya nggak langsung di post tapi di story. Aku tuh kok aneh, ada yang bajak tapi nggak ada notifikasi ke aku. Pas mereka masuk ngebajak akun aku tuh nggak ada notifikasi teman-teman. Si pembajak itu sepertinya udah ada beberapa hari di dalam Facebook aku, cuman mungkin baru ngeluarin aku hari itu. Nggak ada notifikasi dari YouTube sama sekali. Aku dapat notifikasinya pas aku disingkirin sama si pembajak itu.
Terus aku udah nggak enak nih pikiran ngelihat postingan dari page aku udah mulai nggak karuan gitu ya, udah yang nggak enak dilihat. Sementara Facebook nggak langsung ngerespon. Setelah beberapa jam Facebook ngerespon, dapat email lagi aku, katanya aku sudah dikembalikan, Facebook kamu sudah kami restore, katanya kamu udah kembali ke dalam page kamu, udah jadi admin lagi gitu. Nah pas aku masuk lagi ke Facebook, aku cek ternyata iya aku bisa masuk lagi ke page tadi. Setelah aku di remove dari page sama si pembajak itu, aku kan nggak bisa masuk ke page aku. Facebook aku masih online, masih bisa kebuka, cuman aku nggak bisa masuk ke dalam page itu gitu. Terus pas sudah laporan, Facebook masukin aku lagi sebagai admin ke page itu. Terus aku bisa masuk lagi, langsung aku hapus itu si postingan yang nggak enak dilihat itu. Udah banyak itu yang melihat ya teman-teman, soalnya dia nggak nge-share-nya di history kan ya, di story. Udah pas aku lihat udah banyak yang lihat. Terus ada beberapa juga yang japri, kok gitu sih gambarnya, nggak mencerminkan yang baik gitu. Maaf ya aku unfollow. Ada yang marah juga gitu. Seharusnya followers ngerti dong ya kalau itu nggak mungkin aku begitu gitu ya, tapi ya setiap orang kan punya pikiran beda-beda gitu. Terus pas mumpung aku bisa masuk lagi ke page aku langsung bikin status buat followersku. Teman-teman, aku bilang page aku ini kena hack, please kalau misalkan ada yang posting nggak baik berarti itu bukan aku bilang begitu ya. Tapi aku bilang begitu di statusnya. Tapi mungkin ya nggak semua baca gitu, karena followersku kan di page udah lumayan banyak, udah mau 26.000 teman-teman. Jadi mungkin nggak semuanya baca. Jadi yang baca mah udah tahu, yang nggak baca nggak tahu. Terus habis bikin status itu, aku langsung ngomong ke suami. Aku sama suami bikin ganti password emailnya, password Facebooknya. Langsung hari itu juga kita ganti semuanya ya. Terus aku sama suamiku teman-temannya bisa dibilang seperti orang IT gitu, udah ini banget, udah canggih banget dalam memahami komputer gitu ya. Aku suruh aku laporan ke suami masuk ke page aku, ngutak-ngutik gimana caranya melihat si hacker itu di mana adanya gitu, sampai berjam-jam. Terus sesudah diotak-atik sama suami, sesudah diubek-ubek di dalamnya page-nya itu, diklikin satu-satu gimana ngelihat si pembajak itu, akhirnya ketemu di dalam banget si pembajak itu teman-teman. Posisinya menduduki posisi owner page. Jadi si pemilik gitu, si pemilik page aku itu dia gitu, bukan aku hanya sekedar admin ya. Jadi otomatis dong dia pemiliknya bisa nyingkirin aku, sedangkan aku hanya admin, nggak bisa nyingkirin dia gitu. Jadi dia mah tetap aja jadi pemilik page. Kok bisa gitu ya? Itu bukan pembajak sembarangan, itu masuknya diam-diam, nggak ada notifikasi ke aku, terus langsung menduduki posisi sebagai pemilik page-nya gitu. Terus setelah ketemu itu si pembajaknya, di sana tertulis pemilik page, namanya sih dari namanya itu nama orang India teman-teman ya. Tapi kan aku juga nggak tahu, kalau pembajak kan bisa pakai nama siapa saja, foto apa saja gitu ya. Cuman lokasinya nggak disebutin sih, nggak diliatin di situ, cuma namanya aja gitu. Suamiku di sana ngotak-ngutik gimana caranya untuk menyingkirkan dia gitu. Nggak ada optionnya. Ngelihat tutorial di YouTube, di Google, di mana sampai udah pusing kepala kami teman-teman. Nggak ada tutorialnya untuk nyingkirin si owner page itu. Soalnya kan owner nggak mungkin disingkirin gitu, kecuali Facebook sendiri yang nyingkirin gitu. Aku sampai sakit kepala, sampai suamiku tuh udah nyerah, katanya udah ini nggak bisa, nggak ada jalan lain katanya, nggak bisa ini owner ini dihilangkan. Terus kita coba ya hubungi email support facebook.com, kita ngirim email, kita jelasin semuanya bahwa yang pembajak itu menduduki posisi sebagai owner gitu, gimana cara ngehilanginnya. Tapi nggak ada respon ya dari YouTube dari Facebook teman-teman.
Terus aku tuh sampai nggak enak pikiran, teman-temannya sampai nggak enak makan pun nggak enak. Bukan karena page-nya aja teman-teman ya, mungkin iya nomor 2-nya karena page-nya, karena aku membangun page itu teman-teman 1 tahun lebih. 1 tahun lebih aku upload video setiap hari sampai dimonet. Minggu kemarin baru dimonet aku. Page-nya aja masih baru menghasilkan $3 aja. Pas dimonet langsung ada yang ngebajak. Dan yakin sekali 100% itu pembajak emang ngebajak pengen uang yang ada di situ gitu. Tapi anehnya kalau misalkan pembajak pengen uang yang ada di situ, kenapa postingin video-video nggak enak dilihat gitu? Seperti kebanyakan pembajak yang lainnya, kalau misalkan ngebajak Facebook orang kan pasti ujung-ujungnya gambar-gambar begituan gitu kan. Terus aku tuh sampai lemes, sampai nggak tahu gitu, sampai mau muntah gitu teman-teman. Soalnya nggak enak pikiran gitu, nggak enak pikirannya soalnya dipakai untuk nguploadin seperti itu. Dan itu hasil kerja keras aku banget gitu, 1 tahun lebih aku kerjain Facebook itu sampai bisa dimonet tuh. Pas dimonet tuh aku tuh bahagia sekali, baru dapat $3 di situ, dan akhirnya begini gitu. Tapi aku belum putus asa sampai di situ. Aku nanya ke teman aku, mungkin aja teman aku punya kenalan yang pinter komputer, yang pinter utak-atik biasa gitu. Terus ada teman aku YouTuber juga, dia itu katanya kenal orang gamer katanya ya, suka ngegame gitu di Facebook, di mana pokoknya tau lah soal otak-atik komputer gitu. Kata temanku, coba aja hubungi dia kasih nomor HP-nya, temanku kasih nomor HP-nya si gamer itu ke aku ya. Terus aku nggak langsung hubungi sih. Besoknya aku sudah megang nomor HP si gamer itu, dia dari Indonesia. Aku nggak langsung hubungi, aku coba sekali lagi gitu, aku sama suami sekali lagi coba untuk supaya menghilangkan si pembajak itu, tetap nggak bisa. Terus aku coba dinonaktifkan ya, aku coba dinonaktifkan gitu. Kalau misalkan Facebook nonaktif kan teman-teman ya, otomatis kalau misalkan ada orang lain yang mau ngeaktifkan itu harus laporan dulu dong ke aku ya kan. Aku nonaktifkan Facebook aku yang personal dan juga si page-nya, dua-duanya aku nonaktifkan. Terus aku tidur, aku agak tenang, ya udah dinonaktifkan gitu, aku tidur agak tenang. Pas bangun tidur teman-teman, pas bangun tidur aku lihat HP ku itu, Facebook aku udah online lagi, dan aku lihat itu di story-nya itu nge-share video dan foto yang nggak enak dilihat itu, banyak yang komen, nge-reply juga ke story-nya itu, ke gambar itu. Teteh kok gitu sih, teteh Facebooknya dibajak ya, teteh kok ini ya Tuhan, aku bilang ya Allah ya Robbi, kan aku waktu itu sudah bikin status kalau Facebook aku tuh kena bajak, kenapa masih nanya, kenapa masih dilihat, please help me to report. Jadi teman-teman tolong bantu report gitu, jangan kira itu aku. Malah ada yang komen di YouTube katanya, teteh kok Facebooknya nge-share kayak begitu terus sih, fotonya mirip teteh katanya. Ya Tuhan ya Allah, udah disangka mirip loh, masa iya sih aku. Lagian itu yang di-share sama si pembajak itu kebanyakan pirang loh rambutnya. Kenapa bisa mirip aku gitu? Please lah, use your mind gitu ya. Please jangan mikir ke mana-mana gitu. Nggak mungkin aku seperti itu ya teman-teman. Lagian buat apa gitu? Kalau misalkan aku seperti itu. Ya Tuhan, susah dijelaskannya. Aku tuh pas bangun tidur lihat Facebook aku online lagi dengan story-story yang begitu, aku langsung depresi gitu, kayak lemes, nggak ada gairah gitu untuk bangun. Kesel banget, kok ini udah diakalin, udah direportin, udah diganti email, password sama ininya kok nggak berhasil gitu. Akhirnya jalan terakhir aku coba hubungi si gamer itu, teman aku itu. Aku hubungin dia, aku jelasin ke dia masalahnya. Kata dia, oke, aku akan coba bantu, minta ininya username Facebooknya sama passwordnya. Terus aku kasih ke dia ya, ke si gamer itu. Terus si gamer itu bisa masuk ke Facebook aku, lalu masuk ke page-nya.
Terus passwordnya tuh diganti langsung sama si gamer itu. Otomatis aku nggak bisa masuk ke Facebook aku sendiri ya, lewat HP aku sendiri, karena barusan si gamer itu masuk ke page aku, langsung dia ganti passwordnya. Katanya demi keamanan, demi biar si pembajaknya nggak bisa ini. Padahal itu udah aku ganti juga si passwordnya ya, baru aku diganti sama si gamer itu. Terus si gamer nanya-nanya di mana katanya letak pembajaknya gitu. Aku bilang cari aja sendiri, posisinya sebagai owner, aku bilang sebagai pemilik page-nya. Dia utak-atik sampai setelah sekitar 1 jam 2 jam baru ketemu itu. Soalnya di dalam banget teman-teman, nggak akan ketemu kalau misalkan benar-benar nggak masuk ke dalam itu si pembajaknya itu. Barulah kelihatan itu namanya. Oh ini ya, iya aku bilang. Oh oke, kata si gamer itu, aku akan coba kerjain katanya. Dia kerjain, aku mau coba blokir dia. Ya mungkin nggak tahu ya diapain, di otak-atik. Terus sampai berjam-jam nggak ada kabar lagi. Aku WA dia, gimana ini, ada kabar baik nggak? Kira-kira si pembajak itu bisa nggak dikeluarin? Ini Mbak, katanya aku lagi coba ngeblokir. Tadi aku coba ngeblokir. Ini kita sendiri nggak bisa nyingkirin dia, katanya. Kita sendiri nggak bisa ngeblokir dia, cuman kita bisa request katanya ke Facebook untuk ngeblokir dia. Aku bilang ya udah request aja ke Facebook, tapi waktu aku sama suamiku nggak ada option ya, pilihan untuk bisa ngeblokir si pembajak itu ke Facebook, request gitu untuk ngeblokir si pembajak itu nggak ngeliat gitu ya. Mungkin kami nggak tahu ya, jadi si gamer itu lebih tahu mungkin. Aku bilang ya udah coba blokir, minta request ke Facebook, aku bilang gitu. Katanya si gamer, iya, kata si gamernya itu, iya katanya sudah aku minta request dan sudah disetujui katanya, gitu kata si gamernya. Untuk sementara aman Mbak, aman untuk sementara, jangan khawatir, aman katanya. Si gamernya udah diblokir katanya gitu, ngomong ke akunya aman katanya. Aku kan lega ya, alhamdulillah lega gitu. Tapi nanti Facebook Mbak mau aku kasih fitur supaya lebih kuat lagi, nggak mudah dibajak, kata dia gitu. Oke, aku udah aman ya. Terus waktu itu kan, waktu aku chat sama dia itu kan malam ya, di sini waktu Italia itu sekitaran jam 9 jam 10 lah ya gitu. Di sana mungkin udah subuh, udah jam 2-an ya, jam 2 subuh gitu. Terus kita chat, kata si gamernya itu aman untuk sementara katanya, si pembajaknya udah diblokir. Aku tenang. Ya udah, aku mau tidur dulu ya Mbak, aku lanjut besok. Oke, aku bilang. Dia tidur yang di Indonesia si gamer itu, aku di sini kan belum ya. Aku nonton TV, aku ini sampai jam 1 malam aku nggak bisa tidur mikirin si gamer itu. Terus teman-teman, pas jam 1 lebih, jam 1 malam, aku dapat email lagi, tring, dari Facebook. Anda telah disingkirkan dari page sebagai admin. Itu email sama dengan email yang pertama kali aku disingkirin sama si gamer itu. Aku udah beneran pas baca lagi email itu, dapat email lagi, aku pengen gantung diri sekalian. Udah kesel banget teman-teman, beneran astagfirullah. Aku bilang kok bisa, dan aku tiba-tiba Facebook aku di HP aku bisa online, masuk lagi gitu. Tadi kan aku sudah bilang, pas aku kasih password aku sama si gamer itu, si gamernya masuk ke Facebook aku kan, dia kan langsung ganti passwordnya. Aku nggak bisa masuk ke situ, ke Facebook aku sendiri, kecuali si gamer itu sama si pembajak itu yang udah ada di dalam. Dan kata si gamer itu, si pembajaknya udah diblokir gitu. Tapi pas aku dapat email dari Facebook bahwa aku sudah disingkirin lagi dari page aku, itu otomatis Facebook aku tuh kayak kebuka sendiri. Aku bisa online di Facebook aku sendiri ya, bukan page, tapi nggak bisa masuk page karena apa? Karena aku udah disingkirin. Itu loh teman-teman, kan aneh gitu. Berarti emang si pembajak itu masuk dulu lewat Facebook aku, baru masuk ke page gitu. Itu kan si
si Facebook aku kan udah diganti passwordnya sama si gamer itu tadi. Kok bisa gitu? Dan aku di HP aku nggak bisa masuk ke Facebook aku. Kok tiba-tiba setelah dapat email aku disingkirin, Facebook aku online lagi dari HP aku bisa masuk ke Facebook aku. Aku bilang, ya Tuhan, ini harus gimana? Aku sampai kesel banget teman-teman, pengen nangis, aku beneran nangis aku. Andrea juga, si Akang juga udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa nolong, udah nyerah, udah angkat tangan. Terus aku malam itu pas dapat email tuh langsung amarah kan ya, sedih, amarah campur gitu ya, kesel sama si pembajak itu. Udah diganti email, password segala macam masih bisa masuk. Dinonaktifkan sama aku page sama Facebooknya, dia aktifkan lagi, bisa mengaktifkan lagi gitu kan. Itu udah levelnya udah bukan pembajak biasa itu mah teman-teman ya. Masuknya juga nggak ada notif ke aku sama sekali, kecuali pas aku disingkirin baru Facebook ngasih tahu aku kalau aku disingkirin. Pas mereka masuk ke dalam mah nggak kelihatan. Terus pas malam itu aku nafsu, aku nggak peduli lagi tuh sama si gamer bilang aman, ternyata bisa dimasukin lagi gitu ya. Aku kesel, aku laporin lagi kan, aku dapat email seperti yang di awal pas emailnya bilang kalau bukan admin lain yang remove kamu, please beritahu kami. Aku klik beritahu kami, aku report lagi bahwa aku dikeluarin sama bahwa page Facebook aku ada yang membajak, aku adalah admin di sana kayak gitu. Nunggu beberapa lama ya, satu jaman lebih, langsung dapat respon langsung dari Facebooknya. Katanya di situnya tertulis aku dapat notifikasi lagi, email lagi, balasan dari Facebooknya. Kami melihat aktivitas yang nggak biasanya di Facebook Anda. Mungkin Facebook Anda kena bajak gitu. Aku bilang, iya emang kena bajak. Aku juga laporan kok kena bajak. Jadi dari situ Facebook mulai ngeh gitu, mulai curiga, soalnya aku dikeluarin dari admin, dimasukin lagi sama Facebook, dikeluarin lagi, dimasukin lagi, laporin lagi. Ya seharusnya mah udah curiga lah Facebook dari pertama ya kan. Terus Facebook bilang kami melihat kejanggalan, katanya aktivitas yang aneh gitu. Terus aku dimasukin lagi sama Facebook sebagai admin. Aku bisa lagi mengakses page aku ya teman-teman, malam itu juga. Dan malam itu juga aku udah nafsu, saking nafsunya aku hapus page aku permanen. Tapi keselnya walaupun dihapus permanen, itu masih dikasih kesempatan ya teman-teman, masih dikasih waktu 2 minggu sama si Facebooknya. Jadi walaupun sekarang page aku sudah aku hapus, tapi masih ada gitu, masih ada. Sebelum 2 minggu belum terhapus gitu. Kenapa sih nggak langsung pencet hapus udah nggak ada gitu, kenapa harus nunggu 2 minggu gitu. Nah selama 2 minggu itu kan bisa aja si pembajak itu menggunakan posting-posting yang nggak enak dilihat seperti itu ya kan. Terus aku hide ya di privasi si page-nya itu, aku privasi ya. Sesudah dihapus tapi kan masih ada waktu 2 minggu, sebelum 2 minggu belum bisa terhapus. Aku privasi, jadi nggak online tuh page aku tuh, nggak bisa online, nggak bisa ada yang ngeliat. Kemarin teman-teman di-onlinein lagi sama si kurang ajar itu, beneran aku tuh sampai ya Allah pengen ngejerit, di-onlinein lagi sama si pagi-pagi setiap. Dan biasanya kalau misalkan aku waktu tidur di sini, dia itu yang di sana nggak tahu dia itu negara mana gitu. Pas waktu aku tidur di sini, dia di sana nge-onlinein dan post-post video sama foto yang nggak enak dilihat. Sementara aku kan lagi tidur di sini, nggak bisa ngecek langsung, nggak bisa ngehapus langsung, otomatis long tayang berjam-jam, followers aku pada ngeliat, pada laporan. Aku tuh padahal itu si page statusnya udah dihapus, cuman tinggal nunggu waktu aja untuk hilangnya gitu, tapi masih bisa diaktifin sama si pembajak itu.
Jadi aku tuh sekarang ya Tuhan, aku gak sabar pengen cepet 2 minggu gitu, gak apa-apalah, aku ikhlas, aku udah ngambil keputusan bulat, digimanain aja udah nggak bisa, itu diakalin udah nggak bisa, jalan satu-satunya dihapus daripada page aku, hasil kerja keras aku udah dimonet, udah menghasilkan uang, dipakai sama si pembajak untuk ngupload yang begituan. Aku nggak ikhlas gitu, aku lebih ikhlas dihapus, hilang selama-lamanya. Mungkin karena kalau masalah page ya, aku bisa bikin lagi walaupun butuh waktu lama, setahunan lebih gitu, capek nguploadin video ke sana, ngeditin video, nge-live gitu, capek gitu, dan belum tentu aku bisa memperoleh secepat itu followers. Waktu itu kan di page itu aku mendapatkan banyak followers itu karena video panen aku viral sampai jutaan yang nonton gitu, jadi aku cepet dapat dapat followersnya. Nah sekarang oh iya lupa, jadi waktu aku ngedelete malam-malam itu, ngedelete page aku itu, aku langsung aku bilang aku nge-WA ke si gamer itu, si gamer masih tidur, aku WA aja, aku bilang mohon maaf, aku udah hapus, aku bilang ini si page aku karena kamu bilang aman, tapi ternyata si pembajak itu masih bisa masuk. Terus si gamer itu kayak agak marah gitu ke aku, katanya, lah kenapa dia hapus, kan sedang aku kerjakan, katanya. Kalau kamu mau kerja sendiri ya kerjain aja sendiri, ngapain kontak aku gitu. Lah bukan begitu, aku bilang kamu aja nggak bisa gitu, udah dari kemarin dia udah sehari setengah ngerjain itu, udah seharian gitu ngerjain itu, tapi kan belum diapa-apain, nanti diundur-undur waktunya, makin lama dia minta bayaran gede gimana, sementara page aku aja baru menghasilkan 2-3 dolar aja gitu. Tapi si gamernya marah, katanya, tapi aku kan nggak ngapa-ngapain Facebook kamu, katanya, kalau mau dihapus ini aku yang hapus. Aku bilang udah nggak usah, aku ini udah hapus sendiri kok, aku bilang gitu. Terus ya si gamernya agak marah gitu. Terus aku bilang jangan khawatir, aku nggak akan menyepelekan tenaga orang, aku udah minta bantuan ke kamu udah mau coba bantuin aku walaupun nggak berhasil, kamu udah pakai tenaga, pikiran, dan wifi kamu, aku bilang aku akan ganti, aku bilang gitu. Terus si gamernya minta 500.000 teman-teman untuk masuk ke Facebook aku, untuk mencoba menolong aku walaupun kerjaannya nggak berhasil gitu ya, nggak bisa juga dia. Aku bilang 500.000 lah kemahalan, aku bilang kerja kamu juga nggak berhasil, aku gituin. Terus kata dia ya udah, katanya terserah aja, katanya gitu. Ya udah aku kasih 300 aja ya, daripada banyak cincong gitu, aku nggak mau ada urusan yang yang akhirnya nggak enak di salah satu gitu, biar enak di dia, biar enak di aku gitu, jadi kita nggak ada kaitan yang nggak enak gitu. Jadi ya udah aku bayar tuh si gamer 300.000, aku nyuruh kakakku yang di Indonesia untuk transfer ke dia gitu. Terus sekarang statusnya page aku itu udah dihapus, tapi masih nunggu 10 harian lagi untuk bisa hilang. Jadi untuk followersku teman-teman ya, untuk teman-teman yang udah follow aku di Facebook juga, please kalau misalkan tiba-tiba teman-teman melihat soalnya si pembajak itu bisa aja ngeaktifin lagi, soalnya kan seperti yang aku bilang tadi, aku sama aku dinonaktifin, sama dia diaktifin gitu. Jadi untuk teman-teman yang follow aku di Facebook, besok atau besoknya please kalau misalkan melihat postingan yang seperti itu jangan dilihat, atau kalau mau dilihat kan klik si fotonya, kalau di history kan klik fotonya, terus di atasnya itu ada titik tiga itu kamu klik, di sana ada pilihan, ada share, ada report gitu, please bantu report ya, dan unfollow page-nya ya, please unfollow page-nya ya kalau misalkan ada online lagi. Untuk dari kemarin sih aku offline-in ya, aku nonaktifkan sampai hari ini belum diaktifkan, tumben ya, biasanya setiap aku nonaktifkan dia aktifkan, biasanya begitu, tapi aku takut besoknya seperti itu gitu. Jadi mohon buat teman-teman yang follow aku di Facebook, jika melihat
page aku online lagi dan nge-share video seperti itu lagi, mohon di report dan di unfollow page-nya ya. Segitu curhat aku kali ini teman-teman. Beneran aku tuh sampai gak enak makan, gak enak minum mikirin itu, beneran. Soalnya pertamanya yaitu ya ampun, itu page aku tuh hasil kerja keras aku selama setahun lebih, udah dimonet, sampai ngumpulin jam tayang, ngumpulin followers, udah dimonet, akhirnya seperti ini ya. Nggak apa-apa, itu bukan rezeki aku di situ. Aku selalu insya Allah lah positive thinking aja, setiap masalah pasti ada hikmahnya, udah gitu aja. Mungkin rezeki aku bukan di Facebook. Terima kasih teman-teman yang selalu support aku di YouTube sini. Terima kasih banyak ya. Semoga cerita ini teman-teman bisa mengerti dengan apa yang aku jelaskan tadi ya. Jadi banyak sih yang ngomong, wah ganti password ya. Kami juga nggak bodoh ya teman-teman. Pertama kali, langkah pertama pas kami tahu kami kena bajak, ya langkah pertama ya ganti password. Tapi kan nggak mempan gitu. Udah lapor sana sini sampai nyawa orang bayaran gitu demi mengembalikan, tapi ya tetap nggak bisa ya. Sudah, mungkin aku nggak ada rezeki di Facebook sana. Oke, jadi teman-teman terima kasih banyak ya sudah nonton, sudah dengerin ceritanya. Terima kasih supportnya yang selalu support aku ya, video vlog-vlog aku sama Akang di YouTube ini. Terima kasih banyak ya. Hatur nuhun pisan, ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum, ciao.